Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my Solih and Solihah students, how are you today? I hope you are doing well. Welcome back for another lessons of social science. But before we start our lessons today, let's pray basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Today we are going to learn about proses berkembangnya Islam di Indonesia. Are you ready? Don't forget to prepare your book and your pen and listen to me carefully. Proses berkembangnya Islam di Indonesia. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai proses berkembangnya Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui 5 pulau utama, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu proses berkembangnya Islam di Sumatera. Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau yang paling barat di Indonesia. Pulau Sumatera sendiri merupakan ujung tombak berkembangnya Islam di Indonesia. Karena di pulau ini terdapat satu kerajaan Islam tertua di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Adapun proses berkembangnya agama Islam di Pulau Sumatera ini melalui 3 tahapan. Diawali dengan para mubalaik atau ulama-ulama yang berdakwah mengenai ajaran Islam yang mulai menikahi penduduk sekitar. Jadi para mubalaik yang berasal dari luar Indonesia menikahi para penduduk di Pulau Sumatera. Kemudian mereka memiliki keturunan. Nah, kemudian agama dan budaya Islam ini berkembang secara turun-temurun. Yang selanjutnya mereka akan membentuk kerajaan. Dan terbentuklah kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Proses berkembangnya Islam di Pulau Sumatera sendiri dibuktikan dengan beberapa bukti. Bukti yang pertama yaitu ditemukannya catatan dinasti Yuan dari Cina. Bukti yang kedua yaitu ditemukannya batu nisan yang bertuliskan huruf Arab di Aceh Besar yang usianya lebih tua dari batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Bukti yang ketiga yaitu ditemukannya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Itu tadi ya, proses berkembangnya Islam di Pulau Sumatera. Yang kedua yaitu proses berkembangnya Islam di Pulau Jawa. Berkembangnya Islam di Pulau Jawa dilatar belakangi oleh adanya perdagangan internasional yang sudah mulai terjadi pada zaman itu. Proses ini diawali dengan para pedagang atau saudagar yang berasal dari luar Indonesia yang berdagang di Indonesia, yang dia mulai kontak langsung dengan masyarakat sekitar. Kemudian lambat laun seiring berjalannya waktu, para saudagar ini menikah dengan penduduk sekitar tersebut. Dan sembari mereka berdagang, mereka menyebarkan ajaran agama Islam, sehingga Islam dapat berkembang di Pulau Jawa. Adapun bukti dari proses berkembangnya Islam di Pulau Jawa ini, yang pertama, ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Gresik, Jawa Timur. Fatimah binti Maimun atau disebut juga dengan Dewi Retnoswari merupakan salah satu putri dari Kerajaan Samudra Pasai. Makamnya yang ditemukan di Gresik, Jawa Timur ini merupakan makam Islam tertua di Indonesia. Bukti yang kedua yaitu ditemukannya prasasti pada makam Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Dan bukti yang ketiga atau yang terakhir yaitu ditemukannya ratusan makam Islam kuno di daerah Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Itu ya proses berkembangnya Islam di Pulau Jawa. Yang ketiga yaitu proses berkembangnya Islam di Pulau Kalimantan. Islam berkembang di Pulau Kalimantan terbagi menjadi 4 daerah atau 4 bagian, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Yang pertama yaitu proses berkembangnya Islam di Kalimantan Barat.
Islam mulai berkembang di Kalimantan Barat mulai abad ke-18 dengan tokoh Sultan Syarif Abdurrahman, seorang bangsawan yang berasal dari Arab. Adapun daerah penyebaran agama Islamnya sendiri meliputi daerah Pontianak dan Ketapang. Bukti dari berkembangnya Islam di daerah Kalimantan Barat yaitu ditemukannya makam, masjid, dan istana sultan yang masih ada hingga sekarang. Dan juga ditemukannya batu nisan yang ditulis dengan angka Jawa kuno. Yang kedua yaitu proses berkembangnya Islam di Kalimantan Tengah. Islam berkembang di Kalimantan Tengah pada abad ke-14 atau 15 dengan tokoh Ki Gede, yaitu ulama pengikut Pangeran Dipati Antakusuma dari Kesultanan Banjarmasin. Adapun daerah penyebarannya yaitu di wilayah Kota Waringin dan Sampit. Bukti dari berkembangnya Islam di Kalimantan Tengah yaitu adanya Masjid Kiai Gede yang masih ada hingga sekarang. Yang ketiga yaitu proses berkembangnya Islam di Kalimantan Selatan. Islam mulai berkembang di Kalimantan Selatan dari tahun 1595 hingga 1620 Masehi. Diawali dengan Pangeran Samudra yang meminta bantuan kepada Sultan Demak untuk melawan Raja Tumanggung. Kemudian Kerajaan Demak mengirim ekspedisi tentara Demak yang dipimpin oleh Khatib Dayan. Terjadilah perang antara Pangeran Samudra dengan Raja Tumanggung. Kemudian Pangeran Samudra berhasil mengalahkannya, sehingga Pangeran Samudra menjadi raja yang bergelar Sultan Suryansyah. Karena Pangeran Samudra berhasil mengalahkan Raja Tumanggung dengan bantuan Kerajaan Demak, akhirnya raja dan seluruh rakyat menganut agama Islam. Yang keempat yaitu proses berkembangnya Islam di Kalimantan Timur. Terjadi pada tahun 1575 hingga 1610 Masehi pada masa pemerintahan Raja Mahkota. Diawali dengan Islam yang dibawa masuk ke Kalimantan Timur oleh dua orang ulama dari Minangkabau, yaitu Tuan Haji Bandang dan Tuan Haji Tunggang Parangan. Mula-mula mereka mulai mengislamkan kerajaan yang ada di Makassar. Kemudian mereka melanjutkan dakwah ke Kediri. Itu ya, proses berkembangnya Islam di Pulau Kalimantan. Selanjutnya yaitu proses berkembangnya Islam di Pulau Sulawesi. Diawali dengan raja-raja yang mulai diislamkan oleh para ulama yang berdakwah di daerah Sulawesi sana. Kemudian raja-raja ini memerintahkan kepada seluruh rakyat untuk mulai menganut ajaran agama Islam. Setelah seluruh rakyat menganut agama Islam, kemudian para raja ini mulai berdakwah ke kerajaan-kerajaan lain dan mengajak agar kerajaan-kerajaan lain mulai belajar agama Islam. Adapun bukti dari proses berkembangnya Islam di Sulawesi ditemukan pada naskah Lontara Bilang. Yang terakhir yaitu proses berkembangnya Islam di Maluku yang terjadi pada abad ke-8. Proses berkembangnya Islam di Maluku diawali dengan masuknya 4 orang mubalaik atau ulama yang berasal dari Irak. Kemudian mereka menjadikan beberapa pulau penting yang ada di Maluku menjadi pusat penyebaran agama Islam, seperti Pulau Ternate, Tidore, dan Bacan. Seiring berjalannya waktu, setelah para mubalik ini berdakwah, selanjutnya masyarakat Maluku mulai menganut agama Islam. Itu ya, proses berkembangnya Islam di Maluku. Okay class, we will stop here. We will continue next week. Do you have any question before we end this class for today? Apa anak-anak ada yang ingin tanyakan sebelum Bunda Esti akhiri pembelajaran pada hari ini? Jika anak-anak masih ada yang ingin tanyakan, anak-anak bisa langsung menghubungi Bunda Esti. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Before we close our lesson today, let's pray hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Bunda Esti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak teladan itu hebat. See you.